Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat, salam DJTM, dan salam olahraga. Apa kabar kalian? Tentunya pasti baik-baik saja. Di pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin membahas tentang kebugaran jasmani. Pada saat kelas 7 kemarin kalian sudah dapat, dan pada kelas 8 ini juga kalian mempelajarinya, yaitu banyak sekali. Oke, kalian sudah mempelajari manfaat, unsur-unsur, dan sekarang Pak Guru tambah itu intensitas. Untuk pertemuan pertama ini, kalian mengamati dan memahami konsep materinya. Dan nanti di pertemuan kedua, kalian akan mempraktikkan sesuai dengan frekuensi, intensitas, dan volume latihan. Pak Guru harap kalian menyimak dengan baik dan dapat mengerti materinya. Oke, baik, kita masuk ke dalam materi. Baik, materinya kita simak bersama-sama. Intensitas latihan kebugaran jasmani. Melatih kebugaran tubuh dengan intensitas yang baik akan membuat kita semakin semangat dan tidak mudah lelah. Kompetisi inti, kompetisi dasar, dan juga tujuan pembelajaran. Kompetisi inti ketiga yaitu kognitifnya, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Kompetensi empatnya yaitu psikomotornya, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetisi dasar 3.5 memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi serta pengukuran hasilnya. Yang keempat, 4.5 mempraktikkan hasil peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi serta pengukuran hasilnya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami konsep materi dan gerakan kebugaran jasmani dan latihan kebugaran jasmani dengan intensitas latihan yang baik. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Kekuatan adalah kekuatan kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu kerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuh seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Daya tahan otot atau muscular power. Daya otot disebut juga daya ledak otot atau explosive power adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berkesinambungan itu adalah gerakan yang berkelanjutan atau bergantian atau saling berhubungan. Sepertinya lari, seperti itu. Terus daya lentur atau flexibility. Daya lentur melihat efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Masih dengan kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Dan selanjutnya koordinasi atau coordination. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Ketepatan atau akurasi adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh orang lain atau ada benda yang lain.
Nah, manfaat kebugaran ini adalah banyak sekali ya, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik atau bersemangat, memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan, memiliki respon tubuh yang tepat, mengurangi resiko obesitas atau kegemukan, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, galau, dan semacamnya, meningkatkan energi, terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos usia dini. Nah, banyak sekali manfaat kebugaran jasmani selain yang Pak Guru paparkan ini, masih banyak yang lain yang bisa kalian temukan di tempat lain apabila kalian melakukan kebugaran jasmani itu dengan baik dan bertahap. Oke, kita lanjut. Konsep kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan kesehatan, tetapi merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatannya sehari-hari. Tiga hal penting dalam kebugaran jasmani itu adalah fisik, fungsi organ, respon otot. Nah, kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang pasti berbeda-beda tergantung sifat tantangan fisik yang dihadapi. Oke, lanjut. Nah, intensitas latihan itu apa? Adalah ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsang yang diberikan selama latihan berlangsung atau stimulus berupa aktivitas gerak. Ukuran intensitas latihan dapat ditentukan oleh one repetition maximum atau 1 RM adalah kemampuan untuk melakukan atau mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali kerja. Misalnya, dalam melakukan angkat barbel bisa melakukan 2 kali ya, beratnya 10 kilo 2 kali, 1, 2, habis itu berhenti, itu one repetition maksimum. Nah, denyut jantung per menit dihitung atas dasar usia olaragawan dan denyut jantung istirahat dihitung pada saat pagi hari, yaitu setelah tidur. Denyut jantung maksimum sama dengan 220 dikurangi usia. Berat atau ringannya beban latihan yang diberikan oleh pelatih. Cara penghitung intensitas latihan menurut teori Katz dan McArdley adalah DNM sama dengan 220 dikurangi umur dalam tahun. Sekarang umur berapa itu dikurangi. Takaran intensitas latihan olahraga prestasi adalah 80-95%. Ini adalah tabelnya, tabel tingkatan intensitas menurut Martin 1977. Tingkatan intensitasnya ada rendah sekali, rendah, sedang, submaksimal, dan maksimal. Persentase kemampuan maksimal yaitu 30-50%, bahkan sampai ada yang 85-100%. Ini 85-100% ini itu yang sudah bisa dicapai oleh atlet, para atlet. Nah, frekuensi denyut nadi per menit itu 30-50% itu 130-140 kali per menit. Dan selanjutnya, nanti bisa kalian hitung sendiri. Volume latihan adalah ukuran yang menunjukkan jumlah atau kuantitas derajat besarnya suatu rangsangan yang ditujukan dengan jumlah repetisi, seri atau set, dan panjang jarak yang ditempuh. Menurut Andi Suherno tahun 1999. Volume latihan adalah jumlah waktu yang dipakai aktif selama latihan. Misalnya kita latihan dari jam 14 sampai jam 17 atau jam 3 sampai jam 2 sampai jam 5. Jumlah istirahat selama latihan adalah 1 jam. Rumusnya volume latihan itu WA dikurangi WI. Jadi VL 180 yaitu 180 dikurangi 60 ya, sama dengan 120, seperti itu. Selanjutnya, volume latihan dapat ditentukan melalui jumlah bobot beban tiap butir atau item latihan, jumlah repetisi per sesi, jumlah set atau sesi, jumlah pembebanan per sesi. Jadi jumlah pembebanan per sesi ini maksudnya setiap sesi itu bisa dari misalnya 3 kilo, terus sesi berikutnya 5 kilo, 7 kilo sampai 10 kilo. Kalau lari ya 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran sampai maksimalnya berapa kali, misalnya 8 putaran, seperti itu. Selanjutnya, intensitas latihan kebugaran jasmani masih dalam frekuensinya.
pada program latihan frekuensi adalah seberapa banyak spesifik otot atau latihan yang Anda lakukan. Rencana program latihan berfrekuensi tinggi mungkin mengharuskan Anda melatih setiap otot 2-3 kali per minggu. Rencana frekuensi rendah mungkin membuat Anda melatih setiap otot hanya sekali per minggu. Frekuensi penting untuk dipahami karena saya merasa adalah suatu hal yang terbaik yang perlu disesuaikan ketika membuat perubahan pada rencana. Jika kalian mengikuti rencana latihan dan kalian menemukan progres Anda berkurang atau stagnan atau berhenti, maka saya pikir maka menyesuaikan frekuensi itu penting. Jika tubuh kalian terbiasa melatih otot satu kali seminggu, kemudian melatih mereka 2 kali seminggu adalah variasi yang sangat bagus. Hal yang sama dapat dikatakan sebaliknya dari program frekuensi tinggi ke rendah. Membiarkan lebih banyak waktu di antara sesi pelatihan untuk recovery mungkin merupakan perubahan yang diperlukan untuk terus mengalami kemajuan. Semua itu dikatakan ketika frekuensi berubah, begitu juga volume dan intensitas. Jadi, frekuensi ini merupakan program latihan. Misalnya sama kayak kalau intensitas tinggi itu seperti kalian olahraga yang sangat membutuhkan tenaga yang sangat banyak atau mengeluarkan energi yang sangat banyak, yaitu misalnya main basket, main bola. Kan dalam main basket itu tidak mungkin latihan seminggu sekali. Ya, jadi frekuensinya itu dalam seminggu bisa sampai 3 atau 4 kali dalam seminggu. Nah, kalau untuk intensitas tinggi atau rendah, ya frekuensinya itu bisa seperti jogging atau cuma push up, itu kan yang masih ringan seperti itu. Kesimpulannya, dengan kalian memahami volume, intensitas, dan frekuensi, kalian dapat memilih intensitas yang tepat pada setiap latihan Anda, entah itu intensitas tinggi, intensitas rendah. Anda dapat membuat progres besar tanpa memahami ketiga hal ini, tetapi kalian akan membuat progres yang lebih baik dan memiliki kemampuan untuk membuat rencana latihan yang lebih baik untuk Anda sendiri di masa depan. Ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya tadi. Begitu kalian sudah melakukan kebugaran jasmani atau latihan atau olahraga apapun, kalau tidak berdasarkan frekuensi, volume, dan juga intensitasnya, itu bagus, tetapi kalian tidak teratur. Nah, maksud di sini kalian melakukan dengan tahap-tahapan, dengan dengan aturan, dengan intensitas, volume, dan frekuensi yang baik. Dan itu bisa menunjang kegiatan olahraga kalian lebih maksimal dan juga lebih efektif seperti itu. Nah, oke, Pak Guru harap kalian mengerti dan sampai di sini materinya. Oke, nah kalian sudah menyaksikan materinya dan nanti kalian akan mengerjakan tugas akan Pak Guru berikan. Dan untuk pertemuan kedua, di awal tadi Pak Guru sudah jelaskan, pertemuan kedua kita langsung memulai dengan praktek sesuai dengan pemahaman konsep yang kalian tangkap pada materi hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan di video selanjutnya. Jaga kesehatan, salam DJTM dan salam olahraga.